Mujua-jua, salam kepada kita sekalian, saudara-saudara yang kami kasihi, jemaat Tuhan khususnya yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan usaha kita, bahkan pelayanan kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam sorga, puji dan syukur kehadirat-Mu, di mana Engkau telah menyertai, memelihara kami dalam istirahat kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dan sebentar kami akan memulai segala aktivitas kami. Sebelumnya kami mau datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Mendapatkan anak dari Tuhan suatu yang sangat luar biasa tentunya bagi Hana yang sungguh-sungguh ia rindukan dalam hidupnya sebagai seorang ibu. Apalagi karena madunya Penina sebelum dia mendapatkan anak sering menyakiti hatinya. Dia bernasar dalam doanya kepada Tuhan, apabila Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepadanya, maka ia akan menyerahkan anak itu seumur hidupnya untuk melayani Tuhan. Demikianlah ketika Tuhan mengabulkan permohonannya dan memberikan Samuel kepadanya, maka setelah anak itu selesai disapihnya, ia dan suaminya Elkana membawa Samuel kepada Tuhan, membawa Samuel ke Shilo, di mana tempat mereka menyembah. Bersamaan dengan itu, Hana dan Elkana juga membawa persembahan-persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Dan ketika Hana bertemu dengan Eli di rumah Tuhan di Shilo, maka dia berkata, untuk mendapat inilah aku berdoa kepada Tuhan yang telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya, terserahlah kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana, menyembah kepada Tuhan. Lalu berdoalah Hana di rumah Tuhan yang ada di Shilo. Rangkaian doa Hana itulah yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam doanya Hana menyatakan betapa hatinya dipenuhi oleh sukacita di hadapan Tuhan. Hatiku bersukaria di hadapan Tuhan. Tuhan yang telah meninggikan tanduknya. Tuhan telah meninggikan dia. Bahkan musuh-musuhnya yang selama ini mencemoohnya, sekarang dipandangnya rendah. Dan setelah dalam doanya dia katakan betapa bersukarianya dia, maka dia juga melanjutkan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lihat dari doa Hana ini? Di mana dia mengatakan tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dialah Allah yang kudus, yang sedia mendengar keluh kesah anak-anaknya.
Dialah Allah yang kudus, yang memperhatikan kerinduan anak-anaknya. Dialah Allah yang kudus, yang berkuasa untuk memberikan kepada anak-anaknya apa yang kelihatannya mustahil. Sama seperti Hana yang dulunya mandul, tapi Allah berkuasa membukakan dan memberikan berkat anak kepadanya. Mengapa? Karena dia memang Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang lain seperti dia. Dialah Allah yang kudus. Dialah satu-satunya yang dapat menolong Hana, memberikan kemungkinan dari kemustahilan. Oleh karenanya dia mengatakan, tidak ada yang lain kecuali Engkau. Kemudian dia juga lanjutkan, tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Kita tahu bahwa gunung batu di padang pasir itu begitu bermanfaat bagi mereka. Terutama menjadi tempat perteduhan, menjadi tempat perlindungan. Dan itulah yang dikatakan oleh Hana pengalamannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itulah gunung batunya, tempat perteduhannya, tempat perlindungannya. Sehingga dia boleh merasakan ketenangan, sehingga dia boleh merasakan keamanan di dalam hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan melalui doa Hana pada pagi hari ini? Yang pertama, bahwa Allah yang kudus itu ialah Allah yang telah menyatakan diri kepada kita, yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Tidak ada Allah seperti Allah kita, yang rela mengutus anaknya supaya daripadanya kita beroleh anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan Allah yang kudus itu adalah Allah yang sedia mendengar seruan kita, mendengar doa-doa kita, mendengar keluhan-keluhan kita. Dan dia Allah yang berkuasa, yang sanggup memberikan doa-doa kita di dalam kehidupan kita. Karena itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita memiliki kesedihan, kesusahan, keluhan-keluhan seperti Hana, mari naikkan doa kita kepada Tuhan. Dia Allah yang kudus yang akan menjawab doa-doa kita. Dia sanggup memberikan kemungkinan dari kemustahilan. Karena itu berserulah kepada Tuhan. Jangan ragu, imanilah bahwa dia sungguh-sungguh memperhatikan kita. Kemudian yang kedua, Allah yang kita sembah dalam Kristus adalah Allah gunung batu kita, tempat perteduhan kita, tempat perlindungan kita. Dan orang-orang yang menjadikan dia sebagai tempat perlindungan, kita pasti akan merasakan ketenangan. Kita pasti akan merasakan keamanan karena dia Allah berkuasa menjaga kehidupan kita. Oleh karenanya, sebagai penutup dalam sapaan teduh ini, Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, dialah Allah yang kudus. Tidak ada yang lain seperti dia, yang begitu mengasihi kita, tempat kita berseru, tempat kita berdoa. Dan dia mau mendengarkan doa kita, memberikan kepada kita permohonan-permohonan kita. Karena itu mari kita jalani hari ini dalam keyakinan iman bahwa Allah senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkaulah Allah yang kudus yang mau mendengar seruan dan doa kami, memberikan kepada kami permohonan-permohonan kami, sehingga kami boleh bersukacita di dalam hidup kami. Oleh karenanya kami mohon sekiranya sepanjang hari ini kasih karunia, rahmat dan anugerah-Mu menyertai setiap kami. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak kami yang telah naik kelas dari di SD, di SMP, bahkan di SMA. Dan hari ini mereka tentu mempersiapkan diri untuk memasuki kelas yang baru. Karena itu berkati anak-anak kami supaya sungguh-sungguh dapat mempersiapkan diri memasuki kelas yang baru, tahun ajaran yang baru, di mana Tuhan telah memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, dan mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bujur Joshua membantah Kerina.